poin-poin apa saja yang harus kita lakukan ketika kita sedang melakukan perakitan mesin tentunya, yaitu di bagian ring gap clearance harus kita ukur, baik itu setelah melakukan pengorteran atau tidak kita lakukan pengorteran ya. Misalkan hanya untuk mengganti ring piston saja, dikarenakan masih ada toleransi, yaitu toleransinya 15 sampai 25. Untuk ukuran standar setelah kita lakukan pengorteran yaitu 0,15. Kemudian toleransi dia di 20 ya, 0,20. Untuk ukuran 0,25 ke atas itu sudah tidak bisa kita lakukan perakitan atau stuck ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam segala bentuk urusan aktivitas keseharian kita. Tentunya di bidang profesi kita masing-masing juga kita selalu diberikan rezeki yang berlimpah, dihindarkan dari segala mara bahaya, khususnya untuk diri kita, saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita semuanya, kerabat-kerabat kita semuanya, baik yang dekat maupun yang di luar sana ya, amin ya robbal alamin. Juga tak lupa Andika Motor berserta kru mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga aktivitas dan kegiatan kita semua di bulan suci Ramadan ini dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala-pahala yang berlipat ganda dan selalu dimudahkan dalam segala bentuk langkah usaha dan ikhtiar kita, amin ya Allah, amin ya robbal alamin. Nah, untuk kali ini kita akan sama-sama melakukan perakitan engine untuk Nissan Evalia yang kemarin sempat tertunda dikarenakan sangat parah sekali di bagian engine ya. Di bagian engine-nya kotor, banyak sekali kerak-kerak di lubang-lubang oilnya, itu kan sangat berbahaya atau sangat berisiko. Jadi jangan asal kita rakit, asal kita pasang kemudian terjadi kembali kasus yang sama guys ya. Ini kan kemarin sempat tidak naik oli ya, tidak naik oli dikarenakan di bagian oil jet atau di bagian valve pressure oil terjadi kebocoran guys, sehingga si pressure oli itu tidak tercapai guys ya. Terus terjadi kebocoran juga di bagian bearing cup atau metal jalan, yaitu juga sangat berpengaruh mengganggu ke sistem sirkulasi pressure oil itu guys ya. Nah, sekarang sudah kita lakukan pembongkaran, pembersihan, perbaikan undersash di bagian crankshaft atau kruk as. Nah, untuk di blok mesin atau liner tidak kita lakukan pengorteran dikarenakan masih terdapat toleransi ya, masih bagus. Kita cukup melakukan penggantian ring piston. Namun penggantian ring piston baru pun harus kita ukur guys ya, harus kita ukur di bagian ring gap clearance-nya. Caranya kita masukkan ring yang baru ini nih, ring yang baru kita masukkan satu persatu, kemudian kita tekan menggunakan piston ya. Untuk pistonnya atau si sehernya juga tidak kita ganti karena masih bagus guys ya, masih bagus, masih bisa dipakai. Kita ukur di 0,15 dulu guys. Kita ukur di 0,15. Ini harus kita coba semuanya. Nah, ini agak seret ya, 0,15 masih agak seret. Kita lakukan pengukuran di bagian ring gap clearance-nya semua guys ya. Kenapa? Tujuan dan maksudnya ini kan termasuk operasional kerja juga, prosedural kerja juga. Jadi tujuan dan maksudnya untuk agar kita mengetahui ya ukuran standar ring gap clearance ini sehingga tidak terjadi kegagalan. Kita kasih 20. Nah, untuk 20 seret sekali, hampir nggak bisa masuk guys ya, hampir nggak bisa masuk, berarti ini masih bisa kita gunakan
gunakan guys. Untuk stucknya ini di 0,25 ke atas itu sudah stuck guys ya, untuk di engine-nya mobil bensin. Untuk ring gauge clearance-nya itu 0,25 ke atas itu udah stuck, udah tidak bisa kita lakukan pemasangan. Artinya sudah ngobos. Yang kedua tentunya kita melakukan pengepasan ya, pengepasan atau penyetingan di bagian kruk as atau crankshaft. Nah ini guys ya. Nah ini kan kemarin kita lakukan undersize atau slip. Jadi undersize itu mengecilkan ya, mengecilkan di bagian crankshaftnya, tapi di bagian si conrod atau stang seher dia metalnya itu diperbesar ya, bukan stang sehernya tapi metalnya atau bearing cupnya itu diperbesar guys ukurannya ya. Itu namanya undersize alias slip ya. Terus perhatikan juga lubang-lubang ini guys, lubang-lubang di oil jet ini nih harus benar-benar bersih. Jadi jangan sampai ada sumbatan-sumbatan guys ya. Pokoknya dibersihin semua, dicek semua, insya Allah tidak akan gagal, insya Allah tidak akan gagal guys. Terus lakukan pengukuran prosedural kerja seperti yang diinstruksikan di buku-buku manual guys ya. Oke, nanti kita lakukan pengukuran atau pengepasan atau setting di bagian kruk as ya untuk si metal baru ini guys. Pemasangan metalnya juga jangan kebalik guys, ini kan ada yang bolong ada yang nggak bolong nih kayak gini nih ya. Nah ini untuk yang bolong ini untuk oil jet. Nah untuk oil jet untuk memberikan suntikan atau semprotan ke bagian liner, ke bagian liner atas ya. Oke, kita lakukan pengepasan pada crankshaft atau kruk as. Kelihatan nggak? Kelihatan nanti oh. Oil mana oil tadi? Oil. Kita kasih pelumas dulu guys. Oke guys, nah ini harus kayak gini guys ya, harus ringan tanpa ada apa namanya ya, seret atau sebelah seret sebelah lancar guys ya. Ini nggak boleh, ini harus kayak gini guys, harus ringan semuanya guys ya. Keempat-empatnya harus ringan, dipas-pasin dulu di bawah, karena kalau kita pas-pasin nanti nggak kita setting dulu, kita langsung rakit, takutnya kan namanya juga metal baru, takut ada kebenjolan di bagian kruk asnya juga. Pas dihidupin dapat sejam 2 jam ajur lagi guys ya, ajur lagi, rontok lagi, buyar lagi, ambiar lagi, kapan mau selesainya guys ya. Nah ini bagian dari prosedural kerja juga guys ya, kayak gini guys. Ini semuanya empat-empatnya guys ya dites ya. Dan kita selalu melakukan penggantian metal ketika kita melakukan pembongkaran mesin, baik itu kita lakukan undersize atau tidak. Karena apa? Karena namanya juga metal bekas, pasti ada keausan, kemudian ada juga benjol ya, kebenjolan ya. Meskipun masih dalam target toleransi, tapi tetap kita lakukan penggantian yang baru. Terus kita lakukan pengukuran ulang di tukang bubut. Oke, kayak gini guys ya. Semua ini guys, empat-empatnya harus lancar kayak gini. Kalau misalkan ada seret di bagian tengah atau di atas, di sampingnya lagi, nah itu tidak wajar ya. Harus ringan merata kayak gini guys.
Oke, setelah kita pas-pasin di bagian crankshaft atau kruk as, baru kita melakukan pemasangan metal duduk bearing cuff ya. Nah, untuk metalnya jenis Evalia, Nissan Evalia semuanya bolong ya, dua-duanya bolong, baik di bagian cuffnya juga atau di bagian blok mesinnya ya. Untuk pemasangannya boleh diacak, nggak apa-apa, mau gini juga nggak apa-apa. Ini yang di atas atau yang di bawah nggak apa-apa ya. Untuk engine Nissan Evalia atau Grand Livina ya. Kita pasang guys, pasang satu persatu guys. Bersih guys ya, ini lubang-lubangnya sudah kita bersihin semua tanpa ada kotoran sedikit pun, baik itu kerak atau apa namanya, lumpur ya, oli yang sudah menjadi lumpur. Semuanya harus dilakukan pelan-pelan, dihayati. Kalau kerja itu guys, jangan lagi pusing, jangan kegirangan juga, dicermati. Nah, intinya menggunakan kamera ini guys ya, sambil kita bikin konten itu, intinya kalau misalkan ada kelupaan atau ragu bisa kita buka video sendiri ya, video sendiri sebelum kita upload. Lanjut lagi guys. Nah, ini jangan lupa si apa namanya, oil jet ya, oil jet atau valve pressure oil. Ini fungsinya untuk memberikan pelumasan di dinding liner. Nah, tempatnya di sini guys ya, tempatnya di sini. Terus ini kan semacam valve, dia hanya satu arah, keluar hanya satu arah, tidak bisa keluar masuk ya, hanya satu arah. Terus di dalam sininya itu ada gotrinya guys, dia terbuka ketika dia mendapatkan, terbuka lebar ketika dia mendapatkan oil pressure ya, sehingga nanti bisa mengeluarkan oli dari sini guys, cerot-cerot ke liner ya, atau ke dinding piston. Misalkan kalau terjadi kebocoran atau sumbatan, kan dia keganjal, misalkan keganjal si kerak atau gram, sehingga dia selalu terbuka, yaitu bisa menyebabkan gagal pressure oil ya, karena terjadi kebocoran. Nah, ini kan ada valve-nya, terus ada gotri di dalamnya guys ya. Nah, kalau misalkan keadaan begini, ini tertutup ya, tertutup, tapi kalau misalkan tertekan oli dari sini, pressure oli, dia akan terbuka, kemudian akan mengeluarkan semburan oli dari sini nih menuju liner, dinding liner atau piston ya. Nah, ini nggak boleh bocor, sama sekali nggak boleh bocor. Caranya kita tiup dari sini. Kalau misalkan terjadi kebocoran, nah itu harus kita perbaiki atau harus kita ganti ya. Dia terbuka ketika mendapat tekanan. Nah, kayak gini guys. Ini oil jet atau oil pressure ya, untuk melumasi dinding liner atau piston. Oke, metal semua sudah kita pasang ya, metal jalan, metal duduk ya, sudah kita pasang semuanya. Lubangnya jangan sampai ada yang tersumbat guys. Kita pasang, terus kita kasih pelumas. Cara pemasangannya ini nggak boleh asal-asalan nih, harus pas ya, harus pas, tepat di bagian bolong oilnya. Selamat menjalankan ibadah puasa guys, jangan bermalas-malasan ya. Ibadah puasa itu tidak boleh malas-malasan guys, kita harus tetap semangat berkarya, semangat usaha kerja, sholat. Terus ininya di bagian cuffnya ini ada nomor-nomornya guys. Ini untuk nomor 4 berarti ada di bagian sini nih, nomor
4. Kemudian ini nomor 1. Nah, posisinya harus seperti ini ya, harus seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, panah ke depan semua. Ini kan depan nih, sebelah sini depan ya. Untuk belakang kan transmisi. Ini untuk unit ini kebetulan mobil Matic guys ya. Oke, kita pasang si crankshaft guys. Ada yang kelupaan kawanku ya, metal bulannya belum kita pasang. Metal bulannya belum kita pasang, belum kita lumasi. Kita lumasi dulu ya sebelum kita pasang. Di bagian coaknya harus keluar ya, harus keluar kiri kanan, nggak boleh ke dalam coakannya ya, karena coakan itu kan untuk jalannya sirkulasi oil juga, melumasi ke bagian crankshaft atau kruk as. Kayak gini guys, kasih oil dulu supaya dia nempel ya, supaya nempel. Kita pastikan semuanya posisi si metal bulannya sudah benar, kemudian si metal duduknya juga sudah benar, tidak ada sumbatan atau tidak ada yang kebalik ya di bagian metal. Tapi kalau untuk metal jenis Nissan Evalia ini bisa dibulak-balik ya, bisa dibulak-balik. Oke, kita pasang dulu crankshaftnya guys. Gas lagi. Sehat-sehat semuanya guys ya. Nah, ini nggak boleh sama sekali macet ya, nggak boleh, harus seringan-ringannya guys. Kita kasih oil dulu, kita kasih pelumas. Nah, untuk ini nih, ini nggak boleh ada yang patah ya, karena ini untuk sensor CKP atau crankshaft sensor, untuk melaporkan titik mati atas atau TMA ya, untuk pengapian juga guys. Kalau misalkan ini ada yang patah satu aja guys ya, itu mobil nggak bakalan bisa hidup guys ya. Sekali lagi, kalau ini yang patah, ada yang patah si gerigi ini atau dia melengkung atau gimana, mobil gejala susah hidup ya. Jadi harus benar-benar presisi, jangan sampai ada yang misalkan patah kemudian ada yang rubah di posisi ininya, nggak boleh ya. Karena untuk jarak gerigi ini dengan sensor itu hanya 0,5 ya, 0,5. Kalau misalkan agak menjauh, dia akan merubah sistem elektronik kemagnetannya, kemudian akan menjadi kegagalan sinyal di bagian sensor CKP, sehingga sensor CKP tidak bisa melakukan laporan ke ECU kapan menyemburkan bahan bakar, maksudnya untuk diledakkan ya. Nah, ini guys fungsinya sensor CKP dan CMP ya. Kalau CKP kan untuk titik mati atas, pengapian juga, itu harus kita ketahui juga guys, harus kita pelajari juga. Kalau untuk mobil-mobil zaman dulu ya tentunya distributor guys ya, atau Delco. Oke, kita pasang satu-satu di bagian bearing cupnya guys. Kita kasih pelumas satu-satu guys, pelan-pelan aja kerja, pelan-pelan, nggak usah terburu-buru. Terburu-buru kan jadi masalah juga. Pelan-pelan, yang penting pasti, yang penting alon-alon asal kelakon ya, alon-alon asal kelakon. Terus kerjanya harus bersih juga, nggak boleh asal-asalan ngawur. Kerja harus ini ya, rajin, resik, rapih, bersih ya, di bidang apapun guys, di bidang apapun nggak boleh jorok, untuk meningkatkan kualitas kerja kita juga guys. Kualitas kuantitas. Ini nomor 3. Oke, nomor berapa nih? 1. Ini nomor 2. Kita cek lagi di bagian metal-metal ininya guys, kita cek lagi. Mungkin
ada yang belum pas atau gimana, kita cek lagi guys ya, satu persatu sebelum kita pasang. Kita gunakan apa namanya, torsi ya, sebelum kita kencangkan. Ini 1 2 3 4 5 tanda panah ke sini semua, nggak boleh ada yang kebalik kayak gini nih ya, kayak gini nggak boleh. Nggak bakalan kebalik sih kalau kitanya teliti, karena akan ada tanda panah ke sini guys. Dar der dor, dar der dor. Kita kasih pelumas supaya nanti pengencangannya juga enak, karena kan ini kita kencangkan menggunakan torsi. Tuh teteh beli petasan ade tuh. Tuh teteh beliin petasan tuh buat ade tuh. Bangun adenya, bangun. Pelan-pelan guys ya, kerja pelan-pelan. Coba buru-buru. Dihayati. Gak usah apa namanya, baperan, baperan, pusingan. Kalau kerja itu jangan pusingan guys ya, santai, relax. Kalau misalkan udah mulai terasa jenuh atau bosan, gabut dan sebagainya, berhenti dulu, istirahat dulu. Dan kuncinya ini khusus ya, khusus kuncinya kayak kunci mobil Kia Carnival ya, engine Kia Carnival. Dia ya, bintangnya beda kayak gini guys. Nggak tahu ini kunci berapa, kita lupa. Coba nanti kita cari kuncinya guys. Oke, kuncinya seperti ini guys ya. Nah ini menggunakan kunci berapa nih? Kunci E14 ya, E14. Nah, fungsi impact ini hanya untuk mengencangkan sementara guys ya, atau merapatnya. Tetap kita harus menggunakan torsi atau momen. Sip. Oke. Harus ringan kayak gini guys ya. Nah, harus ringan, terus di sini jangan lupa kayak tadi ya. Harus ada spasi 0,0 berapa mili gitu, jangan sampai terlalu macet, kemudian terlalu longgar ya untuk spasi maju mundurnya, nggak boleh guys ya. Ringan guys, oke, ringan banget ya. Ini namanya kerja guys. Oke, nanti kita lanjut guys. Guys, kayak gini guys, tuh kan enak guys ya. Harus kayak gini guys, lurus. Kemudian enteng ya, jangan sampai macet. Ini namanya fungsinya setting mesin atau kerja yang namanya kerja apa? Kerja yang mengikuti standar ya, mengikuti standarisasi kerja. Oke, siap, mantep kawan. Oke, lanjut. Nah, untuk berikutnya itu cara pemasangan ring piston ya. Nah, ini ring piston nggak boleh sejajar di bagian sambungannya, nggak boleh kayak gini guys. Nggak boleh kayak gini sejajar. Nah, misalkan ini kan sambungan atau ring gap clearance, nggak boleh sejajar ya, nggak boleh sejajar, nanti bisa gagal total ya. Nah, cara pemasangannya gimana? Misalkan di sini kan intake ya, kemudian di sini exhaust, ini depan. Diupayakan untuk ring nomor 1 atas ini dihindari atau menghindari bagian intake ya. Ini kan intake nih. Diupayakan untuk menghindari intake sejauh mungkin ya.
sejauh mungkin. Kemudian untuk nomor 2 nanti kita tempatkan di sini nih, bagian sini guys. Yang penting menyilang ya. Nah ini kan nomor 2 nih. Nah ini nomor 2, kita putar guys, putar ke sini. Kemudian untuk oli ini bebas ya, bebas, cuman kita upayakan di sini aja guys. Jadi 1 2 3 ya, yang penting menyilang. Sebenarnya ada sih di buku manual cara pemasangannya, jaraknya berapa derajat itu ada ya, tapi untuk kita selalu yang penting menyilang guys, yang penting menyilang, jangan sejajar ya. Terus diupayakan nomor 1 ring yang paling atas ini jangan sejajar dengan intake. Misalkan intake di sini nih, ini exhaust, itu nggak boleh ya. Oke, terus si piston ini kan nggak kita lakukan penggantian karena si linernya juga masih mantap ya, masih mantap. Kemarin kita lakukan pengukuran di 0,20 itu masih seret ya, kecuali dia sudah 0,25 ke atas, nah itu stuck. Apalagi sampai 30 40 itu nggak bisa kita lanjutkan ya. Emang misalkan diganti si ring pistonnya juga di 0,30, misalkan di celah ring gapnya atau 0,40, emang nggak ngasep, cuman paling lama 1 minggu atau 1 bulan ya pasti ngasep lagi guys. Itu terus karena si kasus mobil ini kan dia nggak naik oli ya, kecuali kita gas baru dia bisa padam di bagian oil ceknya ya, di bagian lemnya atau lampu oil cek. Nah itu karena biasanya di bagian sini guys. Nah ini kan si pompa oli nih. Nah ini pompa oli ini nggak boleh kita abaikan ketika kita melakukan pembongkaran engine atau mesin. Ini harus tak bongkar juga, harus kita bersihin juga, kita cek mungkin ada keausan di bagian sini, kemudian ada kebaredan di bagian sininya juga ya. Nah itu harus kita cek. Tapi kalau ini masih oke, masih keren ya, masih bisa dipakai atau belum rusak. Terus kan di sininya juga ada ini nih, apa namanya, si valve pressure. Nah ini kita bersihkan juga, kita bongkar kayak gini guys. Ini kan udah kita bersihkan nih, di dalamnya ada spring, kemudian ada piston ya kayak gini nih. Nah piston ini biasanya keganjal kerak oli sehingga terjadi kebocoran, si oli malah kembali ke karter, dan untuk tekanan pressure-nya itu nggak wajar atau kurang dari standar ya, sehingga terjadi kerusakan di bagian metal gitu guys. Pokoknya sing bersih guys, kalau cuci mesin sing bersih. Apa yang harus bisa apa yang bisa dibuka, apa yang bisa dibersihin, apa yang bisa disentuh, jangan didiamkan ya, jangan didiamkan. Kayak gini kan enak, kita amplas 1000 di sini menggunakan kaca, terus yang sebelah sininya juga kita amplas 1000, pasti enak guys. Biasanya untuk pengalaman kita kalau sampai bongkar-bongkar filter pompa oli kayak gini, ketika start awal si lampu oilnya tersebut pasti langsung padam guys, pasti langsung padam. Nah, enak kan. Nanti ada triknya bagaimana caranya ketika kita sudah melakukan turun mesin supaya oli cepat naik. Nah nanti kita kasih tahu bagaimana caranya guys ya, jadi nggak bingung. Oke, kita lanjut pasang di bagian piston. Kalau untuk pemasangan piston mungkin sudah nggak asing lagi ya, sudah nggak asing lagi, mungkin nanti tidak kita tayangkan karena untuk mempersingkat durasi juga guys ya. Oke, sebelum kita lakukan pemasangan, kita kasih oli dulu semuanya, kasih pelumas, jangan satu-satu guys ya, semua ya, jadi supaya nggak lupa, kalau udah dikasih kayak gini kan nggak kerja 2 kali.
Bagian sininya juga harus dikasih guys, harus dikasih pelumas juga. Bagian sininya oke semuanya ya, bagian sini juga. Terus lubang ini nggak boleh mampet nih guys ya, ini kan oil jet untuk melumasi dinding liner dan piston ya. Nah sini guys lubang ini nih, ini nggak boleh tersumbat ya. Oke, pokoknya kerja itu guys yang rapi, resik, sabar, nggak boleh pusing ya, harus profesional guys. Tuh kan masih seret kan, masih enak ya, masih seret. Insya Allah ini nggak bakalan gagal guys ya, Insya Allah, Insya Allah. Subhanallah, semoga puasa kita, ibadah puasa kita selalu diberikan kekuatan, dan setiap langkah, upaya dan ikhtiar usaha kita selalu diberikan pahala, diberikan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Banyak-banyaklah berdoa guys, sambil kerja juga nggak apa-apa guys. Berdoa itu bukan kita selesai sholat, nggak apa-apa ya, meskipun kita nggak punya wudhu, kita berdoa di hati, apalagi mendoakan kedua orang tua. Nah itu senjata paling ampuh, mendoakan kedua orang tua itu senjata paling ampuh ya, doa yang paling utama. Halo guys, nah untuk silinder head sudah kita pasang. Mohon maaf untuk pemasangan si packing headnya tidak kita videokan karena sama aja ya. Untuk packing headnya dia bisa pakai yang punya Nissan Grand Livina 1,5 juga. Nah untuk kekencangan baut yang ini guys 1,5 ya, itu kita kasih pertama di 2,8, kemudian kita kasih di 4,5, terakhir di 5,5 kgm ya. Kita menggunakan kunci momen atau kunci torsi ya. Seperti ini guys, prosedural kerja ya harus diutamakan tuh guys. Nah ini kebetulan sudah kita ratakan semua. Tujuan dan maksudnya menggunakan kunci torsi itu supaya presisi, tidak ada yang terlalu kencang, tidak juga ada yang terlalu kendor ya. Bersihkan guys. Nah untuk video ini kita akhiri sampai di sini dulu guys, dan untuk kelanjutannya nanti di episode kedua, cara pemasangan camshaft, kemudian pengukuran klep valve-nya, terus pemasangan si timing chain dan top timing chainnya juga yang di sini guys ya. Terus bagaimana cara kita memasang pompa oli yang benar supaya ketika start awal oli langsung naik guys ya. Nah, untuk video selanjutnya kita tunggu di episode yang kedua. Oke, karena durasinya terlalu panjang juga guys ya. Oke, semoga bermanfaat. Saya Andika Motor masih tetap dipancarluaskan dari Desa Sinangayu, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.